Oke, teman-teman. Jadi kemarin tuh saya sempat dapat laptop teman saya ya. Jadi dia itu mengaku kalau dia tuh lupa password gitu loh. Nah, ya kebetulan setelah ngulik-ngulik sana sini, saya bisa mengatasinya dan bisa mereset passwordnya lagi ya. Terus dia sudah bisa login. Kan kadang-kadang kalau mau install ulang atau apa gimana kan males nginstal-nginstal lagi ya, nginstal-nginstal aplikasinya lagi gitu kan. Mungkin memang data sudah dipisah di drive yang lain gitu kan. Nah, di kali ini gue akan coba membuat suatu tutorialnya apa yang gue udah lakuin kemarin ke laptop teman gue, dan tapi ini memang gue simulasikan di virtual machine ya, tapi konsepnya sama sih intinya gitu. Jadi kan biasanya ketika kita lupa password tuh kan masuk sini ya, katakan apa ya, saya gitu mana kan di incorrect ya, dan lupa nih gimana nih caranya nih. Ada reset password sebenarnya, tapi sebenarnya ada cara simpelnya lagi sebenarnya, ada jadi cara simpelnya lagi. Nah, pertama-tama ketika kita dalam posisi seperti ini ya, ini kita kita tekan shift ya, tombol shift di keyboardnya, kemudian kita power, kemudian kita restart. Ini ditahan shiftnya sampai restartnya ini keklik. Nah, ketika sudah diklik ya boleh dilepas, kita tunggu ya. Intinya kita di sini mau masuk ke mode troubleshootingnya ya, mode troubleshooting atau mode save mode-nya gitulah ya, bukan save mode-nya sih, mode troubleshootingnya ya. Biasanya di situ ada repair, maintenance gitu ya. Nah, nanti dia akan masuk ke menu seperti ini nih. Ini menu troubleshootingnya. Kita masuk ke troubleshoot, kita klik troubleshoot, kemudian advanced option, kemudian kita pilih command prompt di sini nih. Ini pertama kita mau command prompt dulu. Nah, masuklah kan seperti ini. Nah, ini di sini ada perlu diperhatikan, kita di sini ada di drive X. Pertama-tama kita mau cek dulu apakah ada dua program yang kita butuhkan ketika mau reset password. Yang pertama adalah utilman sama command prompt itu sendiri gitu loh, di drive C nya, tapi ya di C. Maka kita perlu ke drive C nya terlebih dahulu, kemudian kita change directory ke Windows dengan command seperti ini, Windows System 32. Ini command seperti ini, jadi ke Windows 32. Kemudian kita komen dasarnya kan untuk melihat list file apa aja yang di situ kan dir ya. Tapi kalau dir begini kan pasti banyak banget ya. Nanti kita kalau kita mau mencari apa namanya sesuatu spesifik file, kita cukup tinggal tambahkan dir /s ya, dir /s terus aja, terus bintang cmd bintang. Nah, itu artinya kita dari sini ya, mana komennya, ini komen kita mau mencari search file yang ya ada konten bernama cmd gitu loh. Konten pertama bernama cmd, file itu bernama cmd. Nah, lokasi di file sistem 32 ini ternyata dia cmd ini sudah ada ya, cmd sudah ada. Satu lagi file yang perlu kita cari adalah utilman ya, utilman. Ini kita tinggal ketik atas aja, atau kalau mau ketik manualnya dir s, terus kita cari utilman sistem 32 itu. Nah, utilman ini sudah ada di folder sistem 32 ini. Nah, kalau memang sudah seperti itu, berarti apa namanya kita cukup dengan memove atau menceng utilman ini ya kan, utilman ini
sebenarnya tuh utilman itu apa sih gitu, nanti akan saya jelaskan di belakang ya. Men-change utilman ini kita copy ke folder di Windows ini ya, kita copy ke folder Windows ini, kemudian kita copy command promptnya itu dengan nama utilman gitu, utilman.exe. Ini kita catat besar kecilnya disahkan sama saja ya, utilman.exe gitu ya. Nah, pertama-tama kita coba copy dulu ya, copy. Ini kan sudah di folder sistem 32 ya. Ada muka saya, kita geser dikit ya, kita copy. Sorry, belum klik sini. Copy utilman.exe ke folder sebelumnya. Ini titik berarti kita copy ke folder sebelumnya, dimana dia akan masuk di folder Windows ini ya, di folder Windows ini. Kita enter. Kalau udah ada tanda seperti ini berarti file copy sudah oke, sudah bisa gitu, sudah dipastikan bisa gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita copy, masih di folder sistem 32 ini juga, copy cmd.exe ke menjadi kita copy menjadi utilman.exe ya, utilman.exe. Nah, ini sekedar sharing aja. Kalau di laptop teman saya itu memang ada sedikit tricky sedikit ya, tricky sedikit. Itu command prompt itu nggak ada gitu loh, command prompt itu nggak ada. Jadi di folder system 32 ini ketika kita dir itu, kita dir spasi s terus command prompt itu, command cmd.exe itu nggak ada. Bagaimana triknya, kita lanjutin nih, kita lanjutin dulu ini. Jadi kita mau copy command prompt itu menjadi namanya adalah utilman.exe. Jadi nanti ketika kita mengeksekusi utilman.exe itu yang muncul ada command prompt gitu loh. Nah, ini overwrite ya, pasti kita overwrite dulu ya, karena tapi sebelum sudah di backup di folder sebelumnya. Kita yes habis itu. Nah, sudah yes, sekarang berarti kondisinya adalah utilman.exe nya itu sudah di ini ya, sudah berganti menjadi cmd.exe yang bernama utilman.exe gitu loh. Nah, kemudian untuk case yang tadi saya ceritakan, untuk yang teman saya punya itu cmd.exe nya tuh nggak ada. Berarti ketika kita mau copy cmd.exe mengganti nama menjadi utilman.exe itu pasti no such file directory lah kalau intinya. Nah, bagaimana cara trikinya seperti apa? Kan awal-awal kita berada di drive X ini ya. Ketika kita mau mencoba command prompt itu ya. Command prompt tadi. Nah, ada di atas, nggak bisa di scroll lagi. Nanti jadi kalau gitu kita coba ulangi lagi ya. Setelah ini yang biasa ini ternyata sudah berjalan ya kan, yang sudah biasa berjalan, nanti saya coba intinya trikinya bagaimana ya cara menghadapinya gitu. Nah, ini intinya utilman dan cmd nya ini sudah selesai. Nah, sekarang saatnya kita mau nge-reboot lagi aja, nge-reboot ya. Kita coba continue dulu dah, nah ini mau reboot lagi nih. Kita tunggu aja sampai starting Windowsnya. Nah, sudah masuk seperti ini lagi di Windowsnya ya, kita geser. Nah, di sini kan ada ini ya, accessibility nih. Nah, accessibility ini sebenarnya dia adalah mengeksekusi utilman.exe.
Tapi di sini utilmain.exe-nya itu kita sudah rename ya. Kita rename menjadi ini ya, menjadi CMD ya kan, menjadi CMD. Maka ketika kita klik sini harusnya dia akan muncul menjadi CMD nih dengan nama utilmain.exe. Padahal dia sebenarnya adalah program CMD, command prompt ya kan. Memang harus ini harus agak trik di menguasai command prompt ya gitu. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah kita mempunyai privilege mengakses command prompt di sini, ini kita sudah bisa melakukan asal hafal dengan script-scriptnya ya. Ya kalau nggak usah hafal ya googling juga bisa gitu loh. Ini selanjutnya kita tinggal cek dulu user apa aja sih yang ada di list. Saat ini kondisinya adalah user Joko yang mau kita change passwordnya ya. Sorry, net user dulu aja. Ternyata ini ada administrator ya kan, default account, dan si Joko inilah, Joko ini nih yang mau kita ganti passwordnya, karena sebelumnya si Joko ini lupa nih passwordnya nih ceritanya ya kan. Ini nama samaran nih. Nah selanjutnya gimana cara ngerubah passwordnya, tinggal net user siapa yang mau diganti, Joko, si Joko itu, sama password barunya. Kali ini coba saya samakan saja ya, ini passwordnya jangan deh, biar agak beda kita namain aja password Joko gitu ya. Jadi di sini namanya yang mau diganti namanya siapa, usernya kan dia ada administrator sama ada Joko ya. Di sini adalah passwordnya, password Joko. Kita enter aja. Sampai dokumen ada tulisan dokumen completed successfully. Setelah ini ya tinggal di close saja command prompt-nya. Kita coba ya, ini si Joko, kita masukin password yang baru, password Joko, nih nama yang baru ya. Kita login, masuk seperti itu. Tunggu ya, ini agak lemot aja sih karena pakai virtual mesin saya, dibagi. Nah sudah masuk kan, jadinya sudah masuk ya. Nah jangan lupa ketika kita sudah ini, kita balikan lagi ya keadaan, kita balikan lagi keadaannya, kita kembalikan lagi si utilman dan cmd nya itu supaya fungsinya, terutama utilman aja sih, supaya fungsinya bisa kembali semula ketika kita nanti login di awal itu menggunakan mengklik accessibility itu ya ngarahnya ke accessibility bukan ke command prompt lagi. Dia lokasinya sama di C, di PC ya. Di remote-nya ini kan pakai virtual machine sih ya. Di C itu masih saya cuma kasih 4 GB itu memorinya ya, karena ini di laptop juga sih. Nah di C ya, di C sama di Windows sistem 32, kita cari aja sistem 32. Oh sorry, sebelumnya yang di Windows ini kan kita copy utilman di sini ya, kita cari utilmannya. Nah ini dia nih, utilman ini kita copy aja dulu, kemudian kita ke Windows, terus kita masuk ke sistem 32 nya. Di sini udah di sini kan udah utilman yang cmd ini ya. Nah ini kita paste ya di sini, nah paste.
kayak belum copy tadi. Kita coba copy lagi, utilman, klik kanan aja lah biar pasti. Copy, oh tadi saya salah pencet ya, sorry. Sistem 32, sorry, dari atas, jadi kita pencet home dulu. Sistem 32 utilman, cari utilman. Sebenarnya kalau udah tahu foldernya tinggal langsung paste aja bisa sih. Ya, sumber option lah. Ini paste nih, tapi kurang ini ya, replace aja utilman nih, continue aja as admin. Oh ya, 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 ya. Kita pakai CMD aja. Jadi dia tuh membutuhkan as admin ya. Jadi kita masuk ke command prompt aja dulu. Kemudian kita run as admin, di sini di klik kanan run as administrator. Yes. Nah, di sini kita balik ke folder sebelumnya, ini jadi folder Windows System 32. Kita cd ke titik-titik. Nah, di sini kita copy utilman atau move aja langsung sekalian ya. Move ini di cut nggak usah. Utilman.exe to sistem 32, sistem 32 gitu ya. Jadi kita move utilman.exe yang tadi backupan, yang benar-benar utilman untuk accessibility ke sistem 32, dimana di folder sini kan utilmannya sebagai command prompt ya. Move, oke, beres. Kita lihat di sini, kita refresh aja. Di sistem 32 harusnya logonya sudah beda. Masih belum inian deh. Kita coba lock aja dulu deh. Sign out. Seperti ini ya. Masih command prompt. Password cukup. Kenapa dia? Nah, sudah masuk. Kita butuh command prompt run as administrator. Makanya harusnya dia punya gitu ya. Coba kita cek di sistem 32 nya. Di Windows utilman, oh utilmannya sudah tidak ada. Sistem 32. Kita lihat utilmannya pindah kemana dia. Nah, kalau seperti ini ya ini aja. Nah, ini sekaligus saya mau apa namanya, membicarakan tadi yang case teman saya itu.
kan utilmannya berarti kan udah beda juga ya. Nah di case teman saya itu juga adalah comment promnya juga tuh nggak ada gitu loh, comment promnya itu juga nggak ada. Nah ini coba kita delete aja nih si comment prom di sini nih, lanjut aja nanti. Harus pakai CMD. CMD masalah S administrator, sorry. Nah ini kita coba kita rename aja deh ya comment promnya ya. Kita rename aja, rename itu di sistem 3 ren cmd.exe menjadi cmd1.exe gitu ya, atau cmd backup.exe. Ini anggap aja berarti dia jadi apa, jadi akses deny udah ya. Menarik nih, kenapa dia nggak bisa dilihat. Ya udah kita langsung ini dulu aja deh. Komputer manajemen. Kita coba ke local usernya, komputer manajemen. Ya, kita sekarang mau mengembalikan itunya ya, apa namanya, utilman.exe nya ya. Jadi kita log atau sign out lagi si Joko-nya ini. Kemudian seperti biasa kita save apa namanya, di powernya ini kita save restart anyway. Restart anyway. Kemudian setelah itu kita tunggu aja sampai comment promnya jalan. Di troubleshoot, advanced option, kemudian command prompt. Nah ini kan ada di folder S. Di folder S itu juga sendiri sebenarnya dia mempunyai utilman.exe dan termasuk cmd.exe juga. Jadi kalau nantinya di sistem 32 itu ternyata nggak ditemukan file cmd atau utilman.exe, kita bisa copy dari sini. Jadi coba kita searching itu dir s bintang utilman
YouTube Man aja gitu ya. Volume in drive, oh ini salah, ini salah. Nah, coba dia dulu. Driver X serial number, oh ini karena serial number nggak ada. Nggak apa-apa, kita coba copy aja dulu deh. Copy utilman. Wah, kita harus mencari nih utilman pindah kemana nih. Kita cari aja di ini ya, di C. Nah, saya pindah ke drive C nya ya. Dir S bintang utilman bintang. Nah, ini di mana nih? Jadi yang pertama itu Windows System 32. Ini kan yang jadi itu command prompt. Nih, oh dia ternyata pindah di syswo ya, syswo. Ini di syswo, yang lainnya coba kita spesifik aja namanya utilman.x. Utilman, mungkin tadi saya gitu ya, typo ya. Sistem 32 itu siswa, ini nggak mungkin kan terlalu dalam. Min x nggak mungkin. Nih dia di sini ternyata. Nih benernya 455. Kita pindah aja kalau gitu. Sekarang kita copy C.2 garis miring Windows syswo ya, syswo 64 garis miring utilman.exe. Kita pindahin ke C.2 Windows, mungkin saya salah di sini, sistem 32 dari sini. Yes. Nah, kita coba continue, biarkan dia restart dulu. Nah, ini si Joko, aduh,
agak lemot itu dia. Jadi basic defaultnya accessibility itu ya seperti ini gitu loh awalnya. Nah ini yang itu di apa namanya dijalankan oleh si utilman.exe itu. Nah utilman.exe nya ini kita rubah menjadi cmd.exe, dan si Joko juga sudah bisa melakukan login dengan nama password Joko. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Oke, salam, bye. Nantikan video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan komen dan share kalau memang itu uh, bagus ya, bagus.